أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال وفي كل حال ونعمة. اللهم صل أفضل صلواتك وسلم أكمل التسليم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأهلينا ومشائخنا وأساتذنا وطلابنا وتلاميذنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikannya petunjuk, selalu kita diarahkannya ke jalan yang benar. Melenceng sedikit kita diarahkan lagi, melenceng kita diarahkan lagi, dibimbing terus. Sampai mudah-mudahan kita berharap kita berada di sini untuk menapaki sebuah jalan rohani, jalan menuju Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita rasa cinta yang besar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, cinta yang terejawantah, yang terbukti dalam bentuk tindak kata kita. Kita ikuti semua sunnah-sunnahnya, kita tinggalkan apa yang menyelisihi sunnahnya. Kita berharap dengan penuh pengharapan, mudah-mudahan kita dengan rahmat Allah terpilih, mudah-mudahan menjadi salah satu di antara khiyari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan guru-guru kita yang melalui mereka kita tersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Tidak bisa kita sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan dengan keberkahan nur yang Allah sudah berikan kepada mereka, kita terpeciki oleh nur mereka itu. Kita juga bertemu dengan nur mereka. Afadallahu alaihim bi barakatihim. على هذه النية وعلى كل نية صالحة ولتبارك من الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita sebentar. Pekan lalu kita membahas tentang ridho, lalu kemudian ada jebakan-jebakannya. Membahas kita tentang jebakan-jebakan ridho, jebakan-jebakan tentang jebakan halus ibadah. Kita bahas itu ya kemarin. Nah, sebenarnya kita ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bakat lahir kita itu menjadi hamba. Hanya saja bakat ini ada yang disalurkan bukan pada tempat yang sebenarnya. Maka mungkin anak-anak muda kenal ada namanya bucin. Apa aja bucin? Bucin apa? Budak cinta. Maksudnya apa itu, Jak? Dia menjadi budaknya siapa? Cintanya dia itu. Orang yang dicintainya. Terserah mau disuruh apa aja dia nurut. Ada juga orang yang diperbudak oleh dirinya sendiri. Jadi dirinya itu pengen nikmat, pengen enak, maka dia nggak mau susah. Kerjanya sehari-hari rebahan aja, setiap hari. Ada orang-orang yang begitu, nggak mau dia itu berusaha mencari nafkah misalnya, berdagang misalnya atau bekerja, nggak mau dia itu. Berdagang dia nggak mau ditolak. Kenapa? Karena dirinya itu terlalu berat, kemuliaan dirinya itu terlalu tinggi untuk ditolak oleh orang. Dia menjadi budak dirinya sendiri. Ada orang-orang yang diperbudak oleh harta. Baginya harta adalah nomor satu, keluarga nomor sekian, waktunya nomor sekian. Yang penting bagaimana caranya dia menumpuk-numpuk harta. Nah, bakat budak tersebut, bakat hamba tersebut itu ada dalam diri kita. Dan seseorang itu akan dilihat seberapa mulia dirinya, dilihat dari kepada siapa dia menghamba. Maka orang yang menghamba kepada, misal dia dikasih oleh Allah keindahan wajah misalnya, maka dia menghamba kepada keindahan wajahnya itu. Wah, misalnya ada satu aja jerawat atau apa, nggak suka dia, nggak mau panas-panasan, beli krim apa segala macam. Dia menghamba kepada keindahan wajahnya itu. Sehingga apa? Kemuliaan dia dilihat dari yang disembahnya itu. Maka orang yang menyembah keindahan wajahnya, seketika wajahnya sudah nggak indah lagi, hancur dia. Ada orang yang menyembah jabatannya. Bagaimana caranya dia pergi ke dukun, dia sogok sana sini, dia sikut sana sini untuk supaya dia dapat jabatan. Seketika jabatannya hancur, hancurlah sudah dirinya itu. Nah, maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu ketahui sebenarnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidup ini. Maka mari kita jauh kembali ke sebuah alam yang ada sebagian di antara manusia dikasih ingat oleh Allah, tapi sebagian besar, hampir semuanya, mayoritas itu nggak dikasih ingat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah juz 9.
Kata Allah, wa idz akhadha rabbuka min bani Adam wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Ingatlah tatkala Allah mengambil persaksian dari anak keturunan Adam dari punggung-punggung mereka, dan kemudian Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidana, semua mereka berkata, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Ada yang ingat? Gak ada yang ingat di sini. Ada kalau kita baca kisah para kekasih Allah, Tazkiratul Auliya itu, ada di sana disebutkan ada seorang wali yang ingat, tapi kita nggak ingat. Tetapi Allah mau kita ingat atau tidak ingat, Allah Subhanahu wa taala kasih kita ingat itu. Kata Allah, taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nanti kalian itu akan mengatakan pada hari kiamat, kami lalai terhadap persaksian kami ini. Aw taqulu inna ma asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Atau kalian akan mengatakan, bapak kami menyesatkan kami. Bapak kami menjadikan kami itu tidak lagi beribadah kepadamu, menyelewengkan kami. Dan kami ngikutin apa yang dilakukan oleh bapak kami. Apakah ya Allah engkau akan hukum kami terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang yang batil? Nah, kata Allah, wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Begitu cara kami kasih penjelasan secara terperinci tentang ayat-ayat kami agar mereka itu kembali. Nah, maka ingatlah bahwa kita ini punya bakat menjadi hamba. Nggak akan bisa kita bebas dari bakat lahir itu, nggak akan bisa. Itu adalah bawaan penciptaan kita. Yang kita bisa lakukan adalah arahkan dia ke arah yang sebenar-benarnya, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini diciptakan. Sekarang kita masuk ke dalam diri kita, coba tanya. Berpikir kita, gunakan hati kita. Kita ini hamba siapa? Apakah hamba pasangan kita, hamba anak kita, atau hamba apa? Maka kita berpikir. Tatkala misalnya kita belum menjadi hamba Allah yang seutuhnya, maka segeralah kita bertobat. Jadi hamba itu kita akan bisa berhasil menunaikan tugas kita sebagai seorang hamba. Dijelaskan oleh para ulama bagaimana caranya itu. Jadi hamba ini, penghambaan ibadah ini ada banyak jenisnya. Misal kita sudah yakin bahwa kita ini merupakan hamba Allah, maka ada seorang ulama, ada 4 kata beliau itu yang bisa dikatakan menurut Ibnu Atha itu ubudiyah atau penghambaan itu ada 4 bentuknya ini. Jadi yang pertama dia bilang memenuhi janji. Apa janji itu? Janji kita kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhan kita. Sifatnya al-haq, sifatnya Allah Subhanahu wa taala, dia itu punya rububiyah. Rububiyah itu apa? Ketuhanan. Dalam segala hal dia itu. Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan dalam segala hal. Maka sifat seorang hamba itu seharusnya dia berubudiyah, dia melakukan penghambaan dalam segala hal, dalam segala kondisi. Maka agar kita bisa menjawab, benar wahai Tuhanku, engkau adalah Tuhanku, benar ya Allah engkau adalah Tuhanku, maka yang harus kita lakukan adalah menghamba. Hamba itu apa? Merendahkan diri kita. Selagi kita masih memiliki ketinggian, kebesaran di dalam diri kita, maka kita tidak bisa memenuhi janji kita, mengaku kita sebagai hambanya, nggak bisa. Caranya dijelaskan oleh guru kita, Syekh Abu Yazid Al-Bistami. Dia katakan, man kana yadhun
anna fil khalq, barang siapa yang menduga, barang siapa yang menyangka, barang siapa yang mengira ada makhluk adna min nafsih atau kama qala, lebih rendah daripada dirinya sendiri, fahuwa mutakabbir, maka dia termasuk orang yang sombong. Jadi cara kita untuk menjawab benar, ya Allah engkau adalah Tuhanku, adalah dengan menghamba. Menghamba itu merendahkan diri, rendah kita ini. Bagaimana kita sudah tahu kita sudah rendah serendah-rendahnya atau belum? Dengan melihat ke dalam diri kita, apakah kita kira, apakah kita duga, apakah kita pikir ada orang yang lebih hina atau tidak dari kita. Selama kita masih, misalnya kita punya karyawan, lihat, karyawan lebih rendah dari kita. Misalnya kita punya bawahan kita nilai lebih rendah dari kita. Maka apa? Kita sudah al-mutakabbir. Nggak masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sombong, walaupun sebesar biji zarrah sedikit pun. Jadi Allah itu tersakiti oleh orang yang merasa sombong itu. Allah tersakiti oleh orang yang pakai selendangnya Allah. Jadi al-kibr, kesombongan itu selendangnya Allah, jubahnya Allah. Maka kita hamba nggak pantas pakai selendang raja, selendang maha raja, jubahnya raja nggak pantas. Jangankan begitu, misal Jaki pakai jubahnya Oja misalnya, pantas nggak? Nah itu baru manusia. Maka apalah lagi Rob kita. Jadi lihat, cek, pikirkan dengan matang, pikirkan dengan benar-benar, pikirkan dengan sungguh-sungguh, lihat di dalam diri kita ada nggak orang yang kita nilai lebih hina daripada diri kita. Ada namanya gubernur Asyibli, namanya Asyibli, pernah Anda ceritain dulu. Dia itu gubernur, terus kemudian melepaskan jabatannya. Singkat cerita dia berguru kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Lantas kemudian dia yang pertama kali disuruh oleh Imam Junaid itu jualan belerang. Belerang itu tahu sendiri baunya gimana? H2S. Sama seperti bau kentut gitu. Setahun jual itu. Habis itu disuruh ngemis. Disuruh jadi pengemis. Gubernur disuruh jadi pengemis setahun. Balik lagi. Dicek sama Imam Junaid, oh dia ini masih ada sombong, kau ngemis lagi setahun. Setelah itu, jadi waktu yang pertama tuh ditanya, nah itu kata dia, bagaimana? Apa yang kau dapatkan selama setahun ini? Orang-orang menolakku, kata dia. Aku dihinakan sama orang-orang. Jadi dia ditolak, kan gubernur biasanya dilayanin gubernur itu. Maka ditolak. Kata Imam Junaid, kau masih ada kesombongan dalam dirimu, ngemis lagi setahun. Hasilnya jangan kau makan. Jadi hasilnya itu dikasihkan ke Imam Junaid. Imam Junaid dikasihkan ke murid-muridnya. Setelah 1 tahun datang lagi. Bagaimana, apa pendapatmu tentang dirimu? Kata Imam Asyibli, aku melihat bahwasannya aku adalah hamba Allah yang paling hina, kata dia. Nah kalau begitu sudah selesai, kata dia. Maka cara kita untuk menghancurkan kesombongan itu ada banyak. Salah satunya bisa kita cium tangan orang yang kita anggap dia itu lebih hina dari kita. Misal kita punya pembantu misalnya, kalau yang perempuan, ibu-ibu, misal kita sesekali dalam hati kita terbesit dia itu lebih hina dari, cium tangannya itu. Kalau kita terbesit dia lebih hina dari kita, atau merasa kita lebih baik dari dia, cium tangannya itu. Itu akan melunturkan itu rasa sombong itu. Lihat sebabnya dulu. Orang yang punya jenggot misalnya, dia merasa seperti ulama, cukur jenggotnya itu. Orang yang pakai baju jubah misalnya, pakai pakaian gamis misalnya, dia merasa seperti ulama, nggak usah pakai gamis, pakai kaos saja. Kadang dia harus berjalan tanpa alas kaki, pakai kaos aja, atau bahkan cuman pakai celana aja, untuk menghancurkan kesombongan itu. Waktu kita sudah merendah serendah-rendahnya dan kita merasa tidak ada orang yang lebih hina daripada diri kita, salah satu indikasinya adalah kita nggak menginginkan pelayanan.
Maka hamba itu melayani, dia nggak dilayani. Maka kalau di sini santri dikasih piket berkhidmat, sebenarnya bisa aja minta tolong bayar orang untuk masakin santri, bisa. Tapi nanti bisa jadi melahirkan orang-orang yang minta layani terus. Di pondok dilayani, nanti pas dia jadi ustadz minta layani umat. Diundang, minta layani, diminta apa namanya, bayaran segala macam, tak layani lah. Repot, nggak bisa dia menjadi orang yang mendidik umat kalau dia tidak bisa mendidik dirinya sendiri. Nah, jadi yang pertama itu kita penuhi janji. Karena begini, orang itu ada yang menyembah Allah, tetapi dia itu menyembah Allah itu karena dia itu takut diazab, karena dia itu sedang menderita, karena dia itu sedang mendapat musibah. Misal tadi Anggi setoran, walladzi yusayyirukum fil barri wal bahr, dialah yang menjalankan kalian itu baik itu di daratan maupun di lautan. Singkat cerita, waktu orang-orang itu berada di kapal, lalu kemudian datang ombak yang besar, yang dia duga nggak bisa dia selamat, berdoa dia. Nah, tipikal orang begini tuh, berdoa dia, lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Kalau kau selamatkan kami ya Allah dari musibah ini, dari ombak yang besar ini, nanti kami akan menjadi orang yang bersyukur. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairi haqq. Tatkala sudah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berubah, maka dia semakin kufur, maka dia semakin durhaka. Nah, ini bahaya. Waktu kita misalnya miskin, nggak bisa makan, nggak bisa apa, nggak bisa ini, banyak utang misalnya, maka kita berdoa, ya Allah, tolong aku ya Allah. Mungkin kita merendah, kita menghinakan diri. Setelah dibantu lupa. Nah, ini bahaya. Itu ciri yang pertama, itu orang yang menghamba. Ada lagi yang kedua, dia itu menghambanya pengen enak saja, pengen dapat surga, pengen dapat rezeki misalnya, itu aja. Kalau nggak dikasih surga, kalau nggak dikasih rezeki, kalau nggak dikasih naik pangkat, kalau nggak dikasih enak, dia nggak mau. Kata Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Dan di antara manusia itu ada yang menyembah Allah itu di tepian-tepian saja, di ujung-ujung nih, di ujung-ujung. Fa in asabahu khairun yatma'anna bih. Kalau dia itu ditimpa kebaikan, dia merasa tenang, merasa damai, merasa tentram hatinya itu. Terus dia beribadah. Wa in asabathu fitnatun yanqalaba ala wajhi. Kalau misalnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berpaling. Kata Allah, khasirat dunya wal akhirah. Orang yang seperti itu adalah orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat. Pada waktu dia dikasih nikmat, dia mau beribadah. Pada waktu tidak dikasih nikmat, maka dia berpaling. Nah, orang-orang yang seperti itu rugi dia itu di dunia akhirat. Nah, kita cek, kita masuk yang mana? Yang pertama masuk? Tidak. Yang kedua masuk atau tidak? Atau ada orang yang tingkatannya lebih tinggi lagi, dia memang beribadah hanya untuk karena dia itu cinta kepada Allah, pengen dapat mahabbatullah, pengen dapat kecintaan Allah, pengen dapat karena dia syauq, karena dia rindu ingin bertemu dengan Allah, pengen liqa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah bagus juga, tapi masih belum sempurna. Kenapa? Karena dia masih ada keinginan. Sedangkan seorang hamba yang benar-benar itu adalah dia nggak punya keinginan lagi. Maka orang-orang yang arif billah, orang-orang yang sudah sampai ilmunya kepada Allah, dia itu minta kepada Allah, Allah marzuqna as-sidqa fil ubudiyah. Ya Allah, karuniakan kami ya Allah as-sidq fil ubudiyah, kejujuran, kebenaran dalam beribadah. Jadi dia nggak peduli mau dikasih Allah itu nikmat, mau dikasih oleh Allah itu cobaan,
Dia sudah tahu bahwa Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu, maka dia nggak peduli, yang penting dia beribadah. As-sidqu fil ubudiyah itu adalah orang-orang yang arif billah, orang-orang yang ilmunya sudah sampai kepada Allah. Maka lihat Rasulullah SAW waktu dilempari di Taif, apa coba doanya? Dia bilang, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku adukan kepadamu ya Allah lemahnya diriku, hinanya diriku ya Allah dalam pandangan manusia, lemahnya usahaku dalam berdakwah ya Allah. Kata beliau apa? Aku enggak peduli ya Allah. Kepada siapa kau akan berikan diriku? Kepada orang jauh yang bermuka masam kepadaku atau kepada seorang musuh ya Allah. Illam takun bika alayya ghadabun fala ubali, kata Rasulullah SAW. Kalau engkau enggak marah kepadaku, aku enggak peduli ya Allah. Nah, coba lihat. Begitulah Rasulullah SAW. Maka tatkala beliau dikejar-kejar bersama dengan guru kita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua, dia bilang apa? Idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, katanya bilang ke sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah turunkan bantuannya, tentara-tentara yang tidak dilihat. Lihat tatkala dia menang Fathu Makkah, dia tundukkan kepalanya itu sampai jenggotnya itu kena ontanya itu. Coba orang menang itu biasanya begini, ini enggak, beliau menundukkan. Nah, itulah Rasulullah SAW. Mau diletakkan dalam nikmat, mau diletakkan dalam cobaan, sama aja. Nah, maka ada seorang ulama yang mengatakan kita ini tidak bisa disebut beribadah dengan benar-benar kalau misalnya kemiskinan dan kekayaan itu masih mempengaruhi diri kita. Kalau kita masih terpengaruh oleh miskin, masih terpengaruh oleh kaya, nah kita berarti belum sebenar-benarnya beribadah. Nah, maka itu yang pertama, memenuhi janji. Yang kedua, ketiga, keempat nanti kita bahas, tapi sudah sempat kita singgung. Yang kedua itu menjaga batasan-batasan hukum. Jadi ketika Allah sudah menetapkan syariat, maka dikerjakan. Yang ketiga, ridha kalau misalnya ada. Yang keempat, sabar kalau misalnya tidak ada. Nah, maka ada seorang wali itu bilang, ubudiyah, penghambaan itu kalau misalnya diibaratkan rumahnya itu adalah tawakal. Jadi ubudiyah itu kalau diibaratkan rumah ubudiyah, rumahnya penghambaan itu adalah tawakal. Jadi kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintunya itu sabar. Pintu ubudiyah itu sabar. Lalu ada ruangan di dalam ubudiyah itu disebutnya ridho. Nah, ridho ini adalah kemarin makom tertinggi yang bisa digapai oleh seseorang. Maka dia akan bisa kita masuki ruangan ridho ini kalau yang pertama kita berada di rumah ubudiyah, yaitu tawakal, kepasaran kepada Allah. Kalau kita punya pintunya itu sabar. Dan kalau misalnya kita masuk ke dalam sebuah ruangannya itu adalah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini dulu yang kita bahas ya. Jadi pikirkan itu baik-baik. Renungi, resapi, tadabburi bahwa kita ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala memang punya bakat menjadi hamba. Cuman harus kita arahkan ke arah yang benar, yaitu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita arahkan ke jalan yang salah, kata Rasul, ta'isu abdud dinar, ta'isu abdud dirham, ta'isu abdud khamisah. Celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hambanya pakaian, celaka hamba-hambanya juga selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita nggak mau celaka, mari kita renungkan ini baik-baik, pikirkan baik-baik. Tadi yang sudah kita sama-sama sampaikan, kalau kita mau benar menjawab, ya benar wahai Allah, Engkau adalah Tuhan kami, maka kita harus menjadi orang yang paling hina, yang paling rendah di dunia ini menurut pandangan kita. Dan kita selalu curiga kepada diri kita, kepada orang lain husnuzon, kepada diri kita sendiri suuzon.
Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, merahmati kita, dan mudah-mudahan kita dikasih oleh Allah karunia yang besar, yaitu menjadi hambanya yang jujur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة برحمتك التي وسعت كل شيء. ولا تجعلنا ممن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. اللهم ارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.